Selamat hari Minggu, shalom adik-adik, apa kabar? Pasti semuanya sudah menunggu acara ibadah kita pada minggu ini, meskipun kita harus melaksanakannya secara live. Bagaimana adik-adik, sehat semua? Pasti. Kami semua kakak-kakak guru sekolah minggu, Amang Pendeta juga mengharapkan semuanya dalam keadaan sehat. Terus siapkan Alkitabnya, duduk dengan manis, supaya kita segera mulai ibadahnya. Yuk dibuka Alkitabnya, hari ini ayat bulanannya disediakan dulu ya, nanti kita sama-sama bacanya. Dalam 1 Korin 6, yuk 1 Korin 6, sudah? 1 Korin 6 ayat 20, sudah ketemu ya? Oh belum, kita tunggu sebentar mencarinya. 1 Korin 6 ayat 20, sudah ya? Sudah disiapkan. Yuk duduk dengan manis, kita akan mulai ibadah, berdoa dulu ya, kita berdoa. Amin, kita bernyanyi. Nyanyi dengan sukacita ya. Yuk. Hai adik-adik, ayo kita sama-sama bernyanyi. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Syukur atas kebaikan-Mu. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan sama-sama mengikuti pengucapan titah pertama hingga dengan titah yang ke-10. Yuk, kita sama-sama mengikutinya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku.
Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yuk adik-adik, semuanya kita lipat tangan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, mohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan mendengarkan ayat bulanan pada minggu ini yang baru saja siap dengan Alkitabnya. Inang ulangi lagi 1 Korintus 6 ayat 20. Yuk dibuka sama-sama. 1 Korintus 6 ayat 20. Inang bacakan sekali dari depan. Nanti adik-adik di rumah siap untuk kita membaca bersama-sama ya. Demikian firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yuk dibaca sekali lagi sama-sama ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi lagi. Kita siapkan hati kita untuk mengaku iman percaya. Lopit tangannya seperti biasa, tutup matanya. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta sekolah minggu. Adik-adik, ibadah sekolah minggu setiap minggu untuk sementara sampai nanti COVID berakhir, kita masih akan tetap ibadah live. Jadi adik-adik boleh siap sebelum jam 7 karena ibadahnya tetap dilaksanakan jam 7 pagi tepat. Ya, jam 7 pagi tepat ibadah sekolah minggu tetap akan dilaksanakan secara live. Sudah ya? Baik, sekarang duduk yang manis karena sebentar lagi Amang Pendeta akan memberitakan firman Tuhan untuk hari ini. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik siapkan hati pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi. Dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu
kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu di minggu hari ini tertulis di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 4 dan ayat 5. Ayo adik-adik sekolah minggu dibuka Alkitabnya. Ayub 1 ayat 4 dan ayat 5. Saya bacakan untuk kita anak-anak sekolah minggu. Demikian firman-Nya. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan kurban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirannya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Ayub ini adalah tokoh Alkitab yang kaya dan mempunyai anak. Tentu sudah disebut tadi di Alkitab kita. Dia juga mempunyai 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Jadi Ayub ini adalah orang yang paling sejahtera, paling kaya di masa dia hidup. Tetapi anak-anak sekolah minggu, walaupun dia kaya, walaupun dia berada, walaupun dia sejahtera, semua ada di dalam kehidupannya, tetapi Ayub bukanlah menjadi sombong. Ayub tidak menjadi sombong. Ayub tidak menjadi si ginjang roha, tetapi Ayub tetap menjadi tokoh Alkitab yang dapat adik-adik sekolah minggu baca bahwa Ayub itu orangnya yang saleh. Ayat 1 ya, lihat Alkitabnya ayat 1, bahwa Ayub itu adalah orangnya yang saleh. Orang saleh bagaimana itu Pak Pendeta? Bagaimana itu ibu-ibu guru sekolah minggu? Orang saleh itu bisa kita sebut juga dengan orang yang kudus.
orang yang suci, orang yang tidak melakukan dosa. Jadi dia kaya, dia sejahtera, dia berada, tapi dia tetap saleh atau suci, tidak mau jatuh ke dalam dosa. Kemudian dikatakan juga di ayat 1 itu, dia adalah orang jujur, tidak mau berbohong, tidak mau melanggar titah yang ke-9. Apa itu? Tadi sudah disebutkan oleh Inang Sintua ya. Titah pertama sampai titah ke-10. Salah satunya titah yang ke-9. Jangan berdusta. Seperti Ayub di sini, dia adalah orang jujur. Kalau dia menurut dia salah sesuai dengan firman Tuhan, ya salah. Kalau menurut dia benar melalui firman Tuhan, ya dibenarkan. Anak-anak sekolah minggu bagaimana di rumah? Bagaimana di tengah-tengah permainannya dengan orang-orang, dengan teman-temannya? Apa pernah bohong? Apa pernah tidak jujur? Nah, ini yang disebut di sini, bahwa Ayub itu orangnya jujur, orangnya takut akan Allah, takut hukuman Allah, karena hukuman Allah kepada orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang tidak saleh, orang-orang yang berbuat dosa adalah maut, mati. Tetapi bagi orang yang takut akan Allah, dia akan hidup di dalam kasih Tuhan, kebahagiaan dari Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, mau dikatakan saat ini untuk sekolah minggu, baiklah adik-adik sekolah minggu menjadi orang yang kudus, orang yang suci hatinya, orang yang selalu jujur, orang yang takut akan Tuhan, orang yang tidak mau melakukan kejahatan. Karena itulah dalam firman Tuhan ayat 4 dan ayat 5 untuk anak-anak sekolah minggu, bahwa Ayub tidak mau rumahnya dan tidak mau anak-anaknya hidup di dalam dosa. Maka Ayub mengumpulkan anak-anaknya, ketika mereka mau berpesta. Jangan-jangan di saat pesta itu mereka berlaku dosa, menghina Tuhan. Maka Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka kembali, mendoakan mereka kembali kepada Tuhan. Kemudian bagaimana caranya? Ayub mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Beberapa sejumlah mereka yang berpesta itu, anaknya dan putrinya, diberikan Ayub menjadi persembahan untuk Tuhan, supaya dosa-dosa mereka itu dihapuskan oleh Tuhan, supaya mereka itu sekeluarga tetap hidup di dalam kesucian daripada Tuhan, hidup di dalam kesalehan daripada Tuhan. Itulah Ayub, menjaga hidupnya supaya tidak jatuh ke dalam kejahatan, tidak jatuh kepada dosa. Jadi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kalau kamu di rumah orangnya yang saleh, bagaimana yang saleh? Bagaimana yang suci? Berdoa, beribadah. Bagaimana lagi? Tidak cukup hanya berdoa. Tentu harus doanya itu berbuah, melakukan yang baik,
kepada abangnya, kepada adiknya, kepada bapaknya, mamanya di rumah. Dia harus menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga. Bukan malah membuat mamanya marah-marah. Bukan jadi membuat bapaknya marah-marah karena tingkah lakunya, karena kejahatannya, karena ketidakbaikannya. Akhirnya mamanya mengambil sapu lidi, dilibas anaknya. Karena apa? Karena anaknya tidak pernah menjaga cara ngomongnya, tidak pernah menjaga kejujurannya, malah dia selalu bohong. Lalu mamanya sama bapaknya marah-marah, memukul dia. Jadi adik-adik sekolah minggu, bagaimana? Tidak cukup hanya berdoa, beribadah, tetapi harus berubah, berbuah juga di dalam keluarga. Baik-baik sama orang tua, mendoakan orang tua, mendukung orang tua, membantu kalau sudah bisa membantu orang tua. Itulah adik-adik sekolah minggu yang sudah kurus dan saleh. Di sampingnya itu semuanya dilakukannya karena dia percaya kepada Tuhan. Bukan karena iming-iming, hadiah atau yang lain-lain. Tetapi adik-adik sekolah minggu melakukan yang baik, melakukan yang jujur, menjauhkan kejahatan, melakukan kasih kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya. Karena apa? Karena sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena sudah terlebih dahulu disayangi oleh Tuhan Yesus. Karena apa lagi? Karena sudah terlebih dahulu bahwa Yesus telah menghapus dosa-dosa anak-anak sekolah minggu. Maka jangan lagi berdosa. Karena itu firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu, mari lakukan di rumah. Tidak cukup hanya mendengar, tidak cukup hanya mengetahui, tetapi yang diinginkan Tuhan dari semuanya itu adalah melakukannya di dalam kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami di sini Tuhan bersekutu dengan anak-anak sekolah minggu HKBP Jeruju. Kalaupun ada anak-anak yang mengikuti, kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka, Tuhanlah yang memberikan mereka kebijaksanaan, Tuhanlah yang memberikan mereka hati yang jujur, hati yang saleh, suci, kudus. Tuhanlah yang menjaga mereka melalui Roh Kudus-Mu di dalam permainannya, di dalam pendidikannya, sekolahnya, belajarnya, supaya anak-anak sekolah minggu menjadi kebahagiaan sukacita di tengah-tengah rumahnya. Tuhan Allah, dari firman Tuhan kami telah mendengar bahwa anak-anak sekolah minggu dinasihati oleh Tuhan untuk senantiasa menjaga kesucian hidupnya, menjaga cara bicaranya, menjaga cara berbicara kepada orang lain, kepada orang tua, supaya senantiasa anak sekolah minggu selalu hidup kudus, hidup jujur, hidup mengasihi, dan bahkan membantu orang tuanya di rumah. Tuhan Allah berkatilah setiap anak sekolah minggu supaya tumbuh kembangnya baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu di dalam sekolahnya walaupun melalui internet atau daring. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kebijaksanaan, kepintaran. Dan kiranya Tuhan juga memberkati orang tua para anak-anak sekolah minggu
supaya Tuhan memberikan yang terbaik di tengah-tengah pekerjaannya. Berkat-berkat Tuhan mengalir melalui pekerjaannya, sehingga anak-anak sekolah minggu bisa bersukacita di rumah bersama orang tuanya. Tuhan Allah di surga, ampunilah dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-berkat Tuhan itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa, berdiri, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya
dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.